Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta terjadi di siang bolong pada Rabu 20 Agustus 2025 di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ilham yang baru keluar dari sebuah gedung dan menuju mobilnya yang berwarna hitam dihampiri sejumlah orang yang keluar dari mobil putih dan meringkusnya. Sempat terjadi perlawanan, namun kalah jumlah. Ilham pun tak berkutik saat dipaksa masuk mobil putih yang kemudian berjalan keluar tempat parkir. Dan pada Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 pagi, warga di Kampung Karangsambung RT 8 RW 4 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi menemukan sesosok mayat di area persawahan. Ternyata mayat dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban itu adalah Ilham. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih menyisakan tanda tanya. Apa motif dari pelaku untuk menghabisi nyawa almarhum Ilham? Kita langsung berbincang dengan kriminolog Ibu Iva. Halo Ibu Iva, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bu Iva, kalau misalkan dari sudut pandang kriminologi untuk motif dari pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang saat ini tengah marak ini kira-kira seperti apa sih Bu? Baik, karena pihak kepolisian juga belum menyampaikan ke masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan dugaan motif. Dugaan motif itu ada beberapa. Yang pertama, motif finansial. Ini bisa terjadi karena ada seorang nasabah atau pengusaha yang berhubungan dengan bank tersebut, entahlah itu kredit macet atau hal lain lah ya, yang berhubungan dengan korban, sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Yang kedua karena dendam. Kalau dendam itu berarti ada hubungan pribadi, gitu ya. Tapi ini juga bisa dari yang finansial tadi, nasabah yang ternyata sakit hati karena mungkin nggak dapat approval atau apa gitu, sehingga dia punya dendam pribadi. Yang ketiga karena simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tertentu itu bisa jadi korban ini bukan tujuan utama, tetapi digunakan untuk memberikan sinyal kepada tujuan utama untuk menunjukkan bahwa kalau tidak memberikan kemudahan akan mengalami kematian. Kalau misalkan Ibu lihat, ini mereka memiliki tugas masing-masing. Ada pengintai, penculik, dan eksekutor. Ini bisa dikatakan pembunuhan secara berencana dan terorganisir atau seperti apa kalau dari sudut pandang kriminologi? Oke, kalau kita lihat alurnya, ini tidak mungkin kalau tidak direncanakan. Karena pasti ada hubungan di antara mereka. Kalau lebih dari 3, berarti itu termasuk organized crime. Masalahnya adalah kalau ini organized crime, biasanya sudah dipersiapkan dengan matang. Yang saya khawatirkan adalah ini adalah organized crime yang pada kenyataannya, pada prakteknya itu tidak terorganisasi dengan baik. Mereka melakukan penculikan justru di tempat yang sepi tapi tertangkap oleh kamera. Kalau organized crime, mereka tidak sembarangan melakukan hal ini. Ini kan bukan kejahatan yang impulsif. Ya, ini sudah dilakukan dengan secara matang. Berarti kan sudah melakukan pengamatan di mana dia harus menjemput, di tempat apa yang tidak tertangkap oleh kamera, gitu ya. Terus dia harus membuang ke tempat mana. Tapi ini tampak seperti kejahatan biasa-biasa saja, nampaknya tidak terorganisir dengan baik. Jadi jangan-jangan yang punya organized crime ini ada kelompok tertentu, tapi mereka melimpahkan lagi atau mensubkontrakkan kepada kelompok lain yang ternyata tidak bisa support dengan organized crime ini sendiri. Jadi berapapun orang yang tertangkap saat ini, kalau tidak ada hubungan apapun dengan korban, berarti dia tidak bisa disebut dengan otak. Karena kan ini kan berlapis ya. Lapisannya itu pertama adalah mastermind. Mastermind itu adalah otaknya. Otaknya itu berarti yang punya masalah dan merencanakan.
gitu ya. Yang kedua adalah middleman. Middleman itu perantara. Perantara itu yang mendapatkan tugas dari atasan, kemudian mencari orang-orang untuk melakukan pembunuhan ini, yaitu di bawahnya hitman atau disebut dengan eksekutor. Dalam hal ini eksekutornya ada dua. Yang pertama adalah penculik, yang kedua adalah yang mengambil nyawanya. Gitu. Nah, apakah dengan organized crime yang dengan sebanyak orang ini sebetulnya itu satu garis komando atau ternyata tidak satu garis komando gitu, sehingga kematian dari korban ini bisa dalam dua bentuk, satu by design, yang satu by accident. Bisa jadi otaknya itu atau mastermind ini hanya meminta anggotanya atau orang-orang suruhannya itu untuk melumpuhkan, tapi karena komandonya tidak lurus sampai ke bawah, ternyata ini menjadi kematian. Jadi kematian dari korban itu bisa jadi karena by accident. Jumpa lagi bersama saya Dwi Hartono. Hati-hati buat Anda yang menjadi manusia beban. Yang menarik, polisi sudah menangkap beberapa orang dan salah satunya adalah motivator. Ya. Kenapa ada motivator yang melakukan pembunuhan? Ya. Di dalam kriminologi namanya pseudomoralism. Jadi seseorang yang memiliki kebaikan, yang memiliki nilai-nilai yang baik, yang soleha gitu ya, itu ditunjukkan kepada masyarakat untuk menutupi perilaku buruknya. Namanya pseudomoralism. Nah, ketika orang-orang ini ternyata terbukti melakukan kejahatan, masyarakat tidak akan percaya. Dalam kejahatan disebut dengan simulakra kejahatan, yaitu kejahatan yang ditutup dengan citra baik. Gitu, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menunjukkan diri bahwa dia itu sempurna, dia itu baik tanpa cacat, gitu ya. Dilakukan oleh para pejabat, misalnya gitu. Dengan seperti itu, dengan citra baiknya itu, dalam kriminologi juga kejahatan itu dipelajari, namanya differential association. Ini menjatuhkan teori-teori dahulu yang menyatakan bahwa penjahat itu mukanya itu ada yang galak, yang sangar, ya betul, yang tegas, gitu ya. Itu namanya teori Lombroso. Jadi melakukan kejahatan itu yang paling baik saat ini adalah menurut mereka dengan penampilan yang oke, dengan menunjukkan kesolehan gitu ya, atau kesolehan atau nilai-nilai yang baik. Karena dengan seperti itu korban akan lebih percaya ke dia dan masyarakat akan lebih sayang sama dia. Tak hanya ramai diperbincangkan warganet, kasus penculikan disertai pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta memunculkan spekulasi liar soal motif pembunuhan. Ada dugaan bahwa korban dibunuh karena sedang mengusut temuan kecurangan hingga miliaran rupiah. Namun apapun motif para pelaku, keluarga dan publik berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus pembunuhan ini secara terang benderang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.